Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Darpadila dengan nomor induk mahasiswa 1714139. Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Yani Agus Priyani, yaitu tentang bagaimana sih prinsip pemberian kredit dan bagaimana studi uji kelayakannya. Baik, di sini yaitu terkait prinsip pemberian kredit 5C. Nah, 5C di sini ada yang pertama yaitu adalah karakter. Karakter ini akan dapat dilihat bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti misalnya tidak melunasi pinjaman dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada capacity atau di kriteria ini juga dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besarkah penghasilan yang diterima tiap bulannya si nasabah ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah capital. Apa sih capital? Nah, ternyata capital ini adalah modal, teman-teman. Jadi, capital ini dengan mengetahui modal atau satu aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimilikinya. Jadi, pihak bank dapat mengetahui ini, apakah si modal nasabah ini mampu untuk melunasi pinjaman kreditnya di bank seperti itu. Kemudian yang keempat ada collateral. Nah, collateral ini yaitu adalah jaminan yang menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Nah, oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik lebih besar jumlahnya dibanding dengan kredit yang diberikan. Kemudian yang kelima yaitu adalah condition. Nah, apa sih condition? Nah, condition itu yaitu kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Selanjutnya yaitu adalah prinsip pemberian 7P. Nah, 7P, apa sih yang 7P itu? Nah, 7P ini teman-teman sebenarnya sama dengan 5C yang sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan. Nah, 7P itu yang pertama itu adalah personality. Personality itu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Nah, kriteria ini hampir sama sebetulnya dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang tadi saya jelaskan. Namun, di sini hanya dilihat dari keseluruhan pribadian nasabah mencakup sikap dan keperilakuannya sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada party. Nah, part ini adalah di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah purpose. Nah, purpose ini bertujuan untuk melihat atau mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk modal atau investasi dari pendidikan misalnya, atau justru dengan kegiatan konsumtif. Jadi hal ini untuk menyesuaikan nih dengan fokus dari bank tersebut atau dari lembaga keuangan. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada prospek. Kriteria yang keempat ini tentunya prospek ini bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Jadi tentu saja prinsip ini tuh berlaku khusus bagi para nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada payment. Nah, payment ini masih berkaitan sebetulnya dengan kriteria yang sebelumnya ya. Tapi di prinsip payment ini itu dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kemudian kelancaran usaha yang dijalankannya hingga prospek dari usaha tersebut. Nah, kemudian yang keenam itu adalah profitability. Nah, apa sih profitability? Profitability yaitu adalah di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan calon peminjam ini dapat menghasilkan keuntungan atau laba kah atau tidak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir atau the last yang ketujuh yaitu tidak jauh beda sebetulnya dengan 5C yang collateral tadi. Namun kriteria protection ini itu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan. Protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Di samping penilaian dari 5C dan 7P. Nah, penilaian ini juga kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Studi kelayakan itu penting gak sih? Jelas penting banget teman-teman, karena yang pertama itu nanti bakal ada aspek hukum. Apa sih aspek hukum? Nah, aspek hukum ini yaitu adalah
merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Apa sih aspek keuangan? Aspek keuangan itu merupakan aspek untuk menilai kemampuan seorang calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. And so, yang keempat yaitu ada aspek operasi atau teknis. Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kelima ada aspek manajemen. What is aspek manajemen? Nah, aspek manajemen itu merupakan untuk menilai sumber daya manusia SDM yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Tentu sangat penting banget ya. Kemudian yang keenam yaitu ada aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini untuk melihat dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit kah? Atau cost kah? Atau sebaliknya seperti itu. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada aspek AMDAL. Aspek AMDAL? Apa sih aspek AMDAL? Nah, jadi aspek AMDAL ini adalah aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Kemudian yang nomor 2 yaitu soalnya Holiso menerbitkan deposito berjangka di Bank Orange sejumlah 300 juta untuk jangka waktu 3 bulan dengan bunga 10% dan dikenakan pajak 15%. Nah, pertanyaannya, jika bunga diambil setiap bulan, maka perhitungannya yaitu bunga bersih totalnya berjumlah 2.125. Nah, ini dari pengurangan antara bunga dengan pajak. Kemudian, jika melihat dari dari soal, maka yang harus dibayar Holiso yaitu sebesar 6.375.000, yaitu dari pengalian bunga 3 bulan dan pajak 15% dikali dengan 7.500 dengan hasilnya 6.375.000. Kemudian secara nomor 3 yaitu tentang tujuan dari pemasaran bank. Apakah ada tujuannya? Jelas, tentu pasti ada tujuannya teman-teman. Apa sih tujuan dari pemasaran bank? Yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu ada memaksimumkan kepuasan. Nah, untuk memaksimumkan kepuasan ini di mana konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh para nasabah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada memaksimumkan pilihan ragam produk. Jadi dalam artian bank nanti menyediakan berbagai jenis produk nih bank sehingga nasabah memiliki berbagai macam variasi produk seperti itu. Kemudian yang keempat ada memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Nah, selanjutnya ada konsep-konsep pemasaran sebetulnya. Nah, dalam konsep-konsep pemasaran ini yaitu terdapat beberapa konsep pemasaran. Nah, konsep ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda tentunya. Konsep yang pertama yaitu ada konsep produksi. Konsep produksi ini adalah konsep di mana konsep ini adalah konsep tertua, teman-teman. Konsep ini menjadi penuntun bagi para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsep produk. Nah, konsep produk ini meyakini bahwa konsumen akan menyerangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok seperti itu. Kemudian yang ketiga ada konsep penjualan. Apa sih konsep penjualan? Nah, konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling pemakaman seperti itu ya. Juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik dan lain-lain. Nah, tapi konsep ini juga ditekankan dalam lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang sangat gencar seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menyatakan bahwa tugas perusahaan itu menentukan kebutuhan, kemudian keinginan, dan minat pasar, sehingga dapat memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien.
Nah, kemudian yang kelima yaitu ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep pemasaran kemasyarakatan yaitu adalah merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini diterapkan untuk menekankan bahwa supaya masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali setelah pandemi berlangsung. Saya Anissa Nurpadilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.